Jazakallah khairan, barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang mana kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan rizki, diturunkan rahmatnya. Dalam keadaan apapun kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya utusan yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada kita semua. Khairul anbiya, sebaik-baiknya nabi, nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah Jakarta Mengaji yang ada di live streaming YouTube atau yang ada di Facebook atau yang ada dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita diberikan kesempatan lagi untuk sama-sama bisa memulai kajian membahas tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebuah kenikmatan dalam keadaan jarak jauh, dalam keadaan pandemi seperti ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa meluangkan waktu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena membahas ayat-ayat Allah, mempelajari ayat-ayat Allah, mempelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sebuah ibadah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tema hari ini, yaitu fadlul ulama wa fadl mujalasatihim, keutamaan kita duduk bersama para ulama atau keutamaan para ulama dan berkahnya atau keutamaan kita duduk bersama mereka. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diragukan lagi bahwasannya seorang muslim dia butuh akan sosok seorang alim, seorang ulama. Sosok seorang alim ini adalah sosok yang wajib dia jadikan teman dekatnya. Jadi kalau dibagi teman itu ada beberapa kawan atau ada beberapa teman. Ada teman yang na'udzubillah apabila kita berteman dengan mereka menjadi penyakit. Dan ini ahlul ma'siyah, orang-orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak ada dalam fikiran mereka, dalam benak mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berteman, berkumpul, duduk bersama orang-orang seperti ini seperti kita meminum racun. Ada teman-teman atau kawan-kawan, lingkungan yang kita apabila duduk bersama mereka, kita mendapatkan manfaat. Namun manfaatnya hanya sesekali. Umpama para dokter, di waktu kita butuhkan, kita sakit, kita bertanya tentang kesehatan, maka kita butuh berteman, mengenal para ulama, mengenal para dokter, duduk dengan para dokter, dengan ahlinya di bidangnya. Maka orang-orang seperti ini pun kita butuhkan. Pada jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka duduk atau mengenal para ulama ini adalah
kebutuhan yang paling dasar, yang paling inti. Yang mana kebutuhan kita kepada mereka bukanlah kebutuhan sesaat, bukanlah kebutuhan ketika kita perlu, tapi kita butuh kepada mereka untuk menerangkan perkara dunia kita dan akhirat kita di setiap detiknya ketika kita hidup di dunia ini. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa keutamaan para ulama ini? Seberapa penting mereka dan seberapa besar kita harus duduk bersama mereka. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengetahui pentingnya, perannya ulama, maka saat itu kita akan tahu pentingnya kita duduk bersama mereka, pentingnya kita dekat bersama mereka, pentingnya bahwasannya di lingkungan kita, di kehidupan kita ada sosok seorang alim, seorang yang berilmu, yang bisa menuntun kita. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di ulama fadail katsirah. Ulama memiliki keutamaan yang sangat banyak. Disebutkan dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, disebutkan dalam ahadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya mereka memiliki keutamaan yang sangat besar. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amman huwa qanitun ana al-lail sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat ke-9 yang artinya amman huwa qanitun ana al-laili sajidan. Subhanallah, lihat. Allah sedang mengajak bicara orang-orang yang kafir kepada Allah, orang-orang musyrikin. Allah katakan, apakah wahai orang-orang musyrikin, orang-orang yang kafir, apakah sama amman huwa qanitun ana al-lail, orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sajidan, berdiri dan sujud, salat di malam hari, yahdharul akhirah, yang mereka takut akan akhirat, hari kebangkitan, yang ketika seorang manusia dibangkitkan oleh Allah ditanya akan semua amalnya yang dia perbuat, wa yarju rahmat rabbih, bukan hanya takut tapi mereka juga berharap, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, beribadah dan sujud kepada Allah, berharap rahmat rabbih, kasih sayang Rabbnya yang menciptakan mereka. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Kata Allah, qul, katakan wahai Muhammad, hal yastawil ladzina ya'lamun, apa sama orang-orang yang ya'lam, yang memiliki ilmu, seorang alim, wal ladzina la ya'lamun, dan orang-orang yang tidak memiliki ilmu, yang tidak mengetahui. Innama yatadzakkaru ulul albab, sungguhnya yang bisa mengambil peringatan ini adalah orang-orang yang memiliki akal. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa ulama itu begitu penting? Kenapa duduk bersama mereka itu begitu berkah? Karena mereka memiliki sifat-sifat yang luar biasa. Di antaranya adalah annahu li sabrihim wa taqwahum kanat lahum al-imamatu fid din. Bahwasannya para ulama ini Allah sifati mereka orang-orang yang sabar. Dan karena kesabarannya mereka ini, Allah berikan mereka imamah, kedudukan, kepemimpinan di dalam masalah agama. Ketika orang butuh akan masalah agamanya, dunianya dan akhiratnya, maka kepada siapa mereka lari? Kepada ulama. Dan Allah muliakan dari sekian hamba Allah yang melanjutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah para ulama. Dari mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-247. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ketika Allah ceritakan tentang kaumnya Musa alaihi salatu wassalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atha lakum Taluta malika. Qalu anna yakunu lahul mulku 'alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Qala innallaha astafahu 'alaikum wa zadahu bastatan fil 'ilmi wal jism. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha' wallahu wasi'un 'alim.
Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menerangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 247 ketika Bani Israel meminta kepada nabinya mereka ketika ingin meninggal, saat mereka lihat nabinya sudah dalam keadaan sakaratul maut atau di dalam akhir hayatnya mereka, maka mereka meminta agar nabinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang raja yang saleh yang menjadi pemimpinnya mereka. Maka dikabarkan wa qala lahum nabiyuhum, dan berkata kepada mereka, kepada Bani Israel, nabinya mereka, innallaha qad ba'atha lakum taluta malika, sungguhnya Allah telah menjadikan bagi kalian Talut seorang raja. Jadi di antara mereka ada orang namanya Talut, dijadikan dia seorang raja. Qalu anna yakunu lahu alaina, qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Maka saat itu Bani Israel yang datang kepada nabinya mereka berkumpul saat itu adalah pembesar-pembesar Bani Israel. Orang-orang yang memiliki harta, orang-orang yang memiliki kekuasaan, mereka berkumpul mendekatkan diri saat itu. Lalu ketika ditunjuk yang menjadi pemimpin mereka adalah Talut, serempak mereka berkata, qalu anna yakunu lahul mulku alaina. Berkata mereka kepada nabinya, qalu anna yakunu lahul mulku alaina. Bagaimana mungkin Talut ini yang jadi pemimpinnya kami? Kenapa? Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Mereka katakan, kalaupun mau jadi pemimpin, mau jadi raja bagi Bani Israel, maka yang lebih pantas itu kami, kata mereka. Kenapa? Walam yu'ta sa'atan minal mal. Karena Talut ini nggak punya harta, nggak punya keluasan rezeki, nggak punya dia kekuasaan. Ini cara manusia memandang terhadap kekuasaan. Yang berkuasa adalah yang paling banyak hartanya. Tapi dijawab oleh nabi mereka, qala innallaha astafahu wa alaikum. Kata nabi mereka, lah, bukan begitu. Innallaha astafahu wa alaikum. Sungguhnya Allah memuliakan Talut ini atas kalian. Wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Subhanallah. Dan Allah telah berikan kepada Talut ini kelebihan, betul, bukan harta. Tapi Allah berikan dia kelebihan yang dengannya dia pantas menjadi seorang pemimpin, adalah Allah berikan kelebihan al-ilm, ilmu. Diberikan dia kelebihan ilmu, pengetahuan tentang hukum Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan yang luas, wal jism, dan begitu diberikan kelebihan juga dalam kekuatan badannya, kekuatan fisiknya. Wallahu yu'ti mulkahu may yasha. Kemudian Allah tutup dengan firman-Nya, wallahu yu'ti mulkahu may yasha. Sungguhnya Allah memberikan kekuasaannya kepada siapa yang dia kehendaki dari hambanya. Wallahu wasi'un alim. Sungguhnya Allah maha luas dan maha mengetahui. Allah tahu siapa hambanya yang pantas diberikan kekuasaan. Dan yang pantas diberikan kekuasaan ini siapa? Adalah orang yang berilmu. Dari mana orang yang berilmu ini? Orang yang sabar. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat As-Sajdah ayat 24. Allah menerangkan, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Sajdah ayat ke-24 yang artinya, wa ja'alna minhum a'immah yahdun, dan kami jadikan di antara mereka a'immah, pemimpin-pemimpin yang memberikan hidayah bi amrina, dengan perintahnya kami. Lamma sabaru, kapan mereka jadi pemimpin? Lamma sabaru, ketika mereka bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, sesungguhnya mereka terhadap ayat-ayat kami, terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah, terhadap firman-firman Allah, yuqinun, betul-betul yakin. Betul-betul apa yang Allah katakan dalam Al-Quran mereka yakini dan mereka amalkan. Maka disebutkan, fas-sabru wal yaqin bihima tunalul imamata fid din. Maka kesabaran dan keyakinan ini, keduanya ini, sabar dan yakin, adalah syarat mendapatkan kepemimpinan di dalam agama. Seseorang ketika dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya, maka tidak keluar di dalam agama ini dari dua perkara ini. Ketika dia menjadi seorang rujukan, seorang alim, maka ketahuilah sifat seorang alim itu adalah orang yang sabar dan adalah
orang yang memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam hal apa? Sabar dalam hal mereka menyampaikan kebenaran kepada umat. Sabar mengajarkan umat ini. Sabar mendidik umat ini dari yang awam yang begitu sama sekali tidak tahu dasar-dasar Islam, diajarkan dasar-dasar Islam. Sampai orang-orang yang memiliki syubhat, sampai orang-orang yang memiliki takwil, yang salah dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, diberikan penjelasan. Tidak peduli apapun keadaannya. Tidak peduli dalam keadaan dia senang atau susah, dalam keadaan dia kaya atau dia miskin, dia tetap berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Sabar. Sabar menerima rintangan yang dia hadapi. Ketika dia berdakwah, ada cobaan-cobaan yang menghalangi dakwahnya. Ketika dia berdakwah, dia didebat dan sabar melayani. Karena seorang alim, dia mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabar ketika menasihati umatnya. Luar biasa begitu sabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki semua rumah orang-orang kaum kafir Quraisy. Rasulullah SAW memasuki setiap gang-gang yang ada di Makkah, mendakwahi mereka, mendakwahi perorangan mereka, mendakwahi penguasa mereka, mendakwahi rakyat jelatanya mereka. Namun apa yang diterima oleh Rasulullah SAW? Mendakwahkan hak kepada mereka. Satu hari disebutkan dari adza yang diterima Rasulullah SAW, pernah Rasulullah SAW sedang salat di depan Ka'bah, kemudian datang orang-orang kafir Quraisy, di antaranya Abu Jahal dan lainnya. Salah satu dari mereka datang lalu mencekik Rasulullah SAW dalam keadaan sujud. Diinjak Rasulullah SAW dan dicekik Rasulullah SAW. Sampai datang Abu Bakar dan mendorongnya. Kemudian Abu Bakar berkata, "Ataqtuluna rajulan yaqulu Rabbi Allah." Apa kamu akan membunuh seorang yang berkata, Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala? Sabar Rasulullah SAW. Maka para ulama meniru mereka. Bagaimana para a'immah yang menyampaikan ilmu, menyampaikan hadis Rasulullah SAW bersabar. Mereka sabar menempuh jalan dalam menuntut ilmu. Mulai dari para khulafa ar-rasyidin, ketika meninggal Rasulullah SAW, mulai dari Abu Bakar. Mereka sabar, Abu Bakar sabar, melihat kekacauan yang ada di umat Rasulullah SAW. Perlahan dibenahi, perlahan diperbaiki. Begitu juga datang Umar, sabar, menjaga sunnah Rasulullah SAW. Ketika orang-orang mulai menyeleweng dari sunnah Rasulullah SAW. Datang Ali, sabar ketika terjadi fitnah di antara kaum muslimin. Subhanallah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu meninggalnya syahid, ditikam ke dalam keadaan salat, sabar dalam menghadapi umat ini. Padahal dia berjuang mengabdikan dirinya untuk merapihkan umat Rasulullah SAW. Begitu juga Ali radhiyallahu taala anhu meninggal dalam keadaan pedang ada di atas kepalanya. Ya, Ali radhiyallahu taala anhu dihunuskan pedang dan dipukulkan pedang itu di mifraq ra'si, di antara tengah belahan kepalanya. Kemudian Ali radhiyallahu taala anhu bertahan 3 hari, meninggal dunia. Karena apa? Karena dia sabar mempertahankan dakwah Rasulullah SAW, memperbaiki umat ini. Begitu juga datang setelahnya Utsman, atau sebelum Ali datang Utsman radhiyallahu taala anhu, sabar juga. Disebutkan dalam riwayat, satu hari Utsman ketika datang ahlu fitnah, sedang khutbah di mimbarnya, datang Al-Ghafiqi. Saat itu Utsman disebutkan dalam riwayat umurnya 90 tahun. Datang Al-Ghafiqi, dipukul Utsman, memakai tongkat dia atau besinya dia. Kemudian diperintahkan untuk turun. Saat itu sahabat marah, tapi lihat bagaimana sahabat Rasulullah SAW, Utsman radhiyallahu taala anhu, dia sabar. Dia berikan isyarat kepada para sahabat. Cucu Rasulullah saat itu semuanya marah. Ada Al-Hasan, ada Husain, ada Ali, ada Abu Hurairah, sahabat-sahabat Rasulullah SAW marah ketika melihat Utsman seperti itu. Tapi dia sabar. Diperintahkan agar tidak jadi keributan di kota Rasulullah SAW. Kemudian datang setelahnya para muluk, para raja dalam keislaman, sabar bagaimana Muawiyah dan bagaimana Umar bin Abdul Aziz begitu sabar
mendakwahi umat ini, memimpin umat ini. Kemudian datang para a'immah dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Bagaimana sabarnya para a'immah mereka ini menuntut ilmu, mengumpulkan ilmu hadis. Imam Syafi'i diantarkan oleh ibunya, datang ke majelisnya Imam Malik, duduk di majelisnya Imam Malik. Dalam keadaan kecil berpisah dengan ibunya. Sabar di saat masa-masa kecilnya Imam Syafi'i, orang yang sebaya dengan Imam Syafi'i menikmati, dimanja orang tuanya, Imam Syafi'i sabar menuntut ilmu. Mengumpulkan hadis yang mana ilmunya Imam Syafi'i sekarang dinikmati oleh jutaan kaum muslimin. Sabar. Memberikan penjelasan-penjelasan, mengumpulkan warisannya Nabi dari ilmu-ilmu agama ini. Begitu juga datang Imam Ahmad setelahnya, murid dari Imam Syafi'i. Ketika terjadi fitnah khalqil Quran, ketika saat itu ada orang-orang yang mentakwil bahwasanya Al-Quran ini makhluk, bukannya firman Allah, maka Imam Ahmad sabar, tegar, dipecut saat itu oleh penguasa saat itu. Disebutkan dalam riwayat, kalau saja seandainya jumlah pecutannya itu diberikan kepada seekor gajah, maka gajah itu akan mati. Sampai-sampai dalam riwayat disebutkan Imam Ahmad ketika sholat dalam penjara tidak bisa mengangkat kedua tangannya. Sholat dalam keadaan tidak bersedekap. Kenapa? Karena tangannya terlalu banyak dipecut, tubuhnya terlalu banyak dipecut. Sabar, mempertahankan yang hak, mendakwahkan yang hak. Yang manfaatnya untuk siapa? Untuk umat, untuk kaum muslimin. Subhanallah. Dan ini kesabarannya para ulama. Dengan kesabarannya mereka, Allah jadikan mereka a'immah, para pemimpin di dalam Islam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus duduk bersama para ulama? Kenapa kita harus dekat dengan para ulama? Kenapa berkah itu ada ketika kita berkumpul dengan orang-orang alim yang mengetahui ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di antaranya adalah anna ta'atuhum min ta'atillah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Bahwasannya taat mengikuti Rasul, wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Surat An-Nisa ayat ke-59. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atii'ullah, taatlah kepada Allah, wa atii'ur Rasul, dan taatlah kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin kalian. Para ulama dalam tafsir disebutkan memiliki beberapa pendapat. Di antaranya mengatakan ulil amri minkum, yang paling zahir adalah penguasa. Di antaranya juga menyatakan bahwasannya di antara ulil amri minkum itu adalah para ulama, karena mereka para imam dalam masalah agama. Bahkan para ulil amri pun dalam masalah agama merujuk, menanyakan kepada para ulama. Maka taat kepada pemimpin di dalam hal yang ma'ruf, bukan dalam maksiat, pun sama halnya harus taat kepada seorang alim, seorang ulama di dalam keadaan dan dalam perkara yang ma'ruf, ketika yang disampaikan adalah ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya juga keutamaan para ulama dan kebutuhan kita dan berkahnya duduk bersama mereka adalah an-rad ilaihim inda nuzul an-nawazil. Bahwasannya ketika terjadi musibah yang besar kepada umat ini, maka sungguh umat ini berpulang kepada mereka, kepada para ulama. Lima khassahumullahu bihi minal qudrah ala istinbat. Karena Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka para alim, para ulama, mereka ini adalah orang-orang yang bisa mengambil istinbat, mengambil faidah, mengeluarkan hukum dari ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu tidak keluar dari kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu
minhum walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-83, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khauf. Dan apabila datang kepada mereka perkara dari takdir Allah Subhanahu wa taala, perkara masalah keamanan yang menyangkut keamanan atau masalah yang menyangkut rasa takutnya masyarakat, adza'u bih, segera mereka sebarluaskan, segera mereka siarkan. Dapat informasi disiarkan, dapat informasi disiarkan, tidak ada saringan. Ini sifatnya Allah berikan sifat kepada manusia secara umum. Walau radduhu ila rasul. Maka Allah katakan, jika seandainya mereka pulangkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ila ulil amri minhum, dan kepada para pemimpinnya mereka, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, maka mereka akan mengetahui orang-orang yang bisa mengambil istinbat, mengambil hukum, memberikan pandangan terhadap kejadian yang terjadi. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Allah mengatakan, kalaulah bukan karena fadlullah, kelebihan yang Allah berikan kepada kalian, maka dan rahmatnya Allah, maka sungguh kalian akan mengikuti syaitan. Lattaba'tumus syaitan illa qalila, kecuali sedikit dari kalian. Fafil ayah ar-ruju' ilaihim 'inda nuzulin nawazil wa talab hukmiha wa tarkil iftiat 'alaihim wa taqaddum 'alaihim fiha. Maka dalam ayat ini ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjadi perkara yang besar menyangkut umat ini, berpulanglah kepada alim, seorang ulama, berpulanglah kepada pemimpin. Biarkan mereka melihat apa yang terbaik untuk umat ini, karena mereka memiliki kemampuan untuk mengambil hikmah, mengambil hukum yang memberikan manfaat kepada kaum muslimin secara umum. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara juga keutamaannya para ulama, wa min fadlihim, dan dari keutamaan para ulama, annahu qurinat syahadatuhum bi syahadatillahi ta'ala wa malaikatihi, bahwasannya persaksiannya mereka Allah setarakan dengan persaksiannya Allah dan malaikat-malaikatnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran, dalam surat Ali Imran ayat ke-18, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya syahidallah, Allah bersaksi. Lihat, Allah setarakan persaksiannya para ulama. Syahidallah, yang pertama Allah yang bersaksi, annahu la ilaha illahu, bahwasannya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Wal malaikah, kemudian malaikat pun bersaksi. Wa ulul ilmi, dan orang-orang yang memiliki ilmu. Qa'iman bil qist, yang mereka selalu menegakkan kebenaran, keadilan. Allah setarakan persaksiannya mereka dengan Allah, para malaikatnya, dan para ulama. Allah setarakan persaksiannya mereka. Mereka semua bersaksi bahwasannya kalimat yang paling besar dan hikmah yang paling besar dari Allah mengutus para rasul, dan Allah menurunkan Al-Quran, menurunkan kitab-kitab kepada umat ini adalah annahu la ilaha illahu, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa min fadlihim, juga dari keutamaan mereka adalah annatiba'ahum yahdi ila siratis sawi, bahwasannya mengikuti mereka adalah mengikuti jalan, kita mendapati petunjuk ke jalan yang benar, jalan yang lurus. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bersabda Rasulullah SAW, atau berkata Abdullah bin Mas'ud, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Satu hari Rasulullah SAW menggariskan kepada kami sebuah garis. Thumma qala hadza sabilillah, ini adalah jalannya Allah, ini yang lurus, ini adalah jalannya Allah. Thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalih, kemudian Rasulullah SAW memberikan garis, dari garis yang lurus itu di pinggir-pinggirnya, di kanan dan di kirinya.
Thumma qala hadhihi subul mutafarriqah. Ini jalan-jalan yang berpecah-pecah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala hadhihi subul mutafarriqah ala kulli sabilin minha syaitan yad'u ilaih. Setiap jalan yang memecah ini, yang berbelok ini kanan dan kiri, setiap jalan ini ada syaitan yang menyeru manusia untuk masuk ke dalamnya. Thumma qara'a, kemudian Rasulullah SAW membaca firman Allah, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh, dan ini adalah jalanku yang lurus. Firman Allah surat Al-An'am ayat 153, fattabi'uh, maka ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Wala tattabi'us subul, jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabili, maka akan tafarraqa bikum, akan memecahkan jalan-jalan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jalan yang lurus ini, siapa yang menyeru kita kepada jalan yang lurus ini? Mereka para anbiya dan orang-orang alim yang mewarisi warisan para anbiya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam ayat ke-43 menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, ketika Allah berikan ilmu kepada Nabi Ibrahim, dijadikan Nabi Ibrahim seorang nabi. Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Ya abati, inni qad ja'ani minal ilm ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya." Wahai ayahku, ya abati, lihat begitu lembutnya. Inni qad ja'ani minal ilm, sungguh telah datang kepadaku dari ilmu. Alim, seorang yang memiliki ilmu. Ma lam ya'tika, yang belum datang kepadamu. Fattabi'ni, ikutilah aku. Ahdika siratan sawiyya, maka aku akan tunjuki bagimu jalan yang benar, yang lurus. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika para ulama ini, ketika kita ikuti, mereka memiliki atau mereka menunjuki kita jalan yang lurus. Ada penjelasan dari Imam Al-Ajurri rahimahullah tentang poin ini. Berkata Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah, "Fama dhannukum rahimakumullah, apa prasangka kalian, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kalian, bi tariqin fihi afatun katsirah, dengan sebuah jalan yang memiliki jebakan yang begitu banyak, yang memiliki kesesatan yang begitu banyak, afat, penyakit yang begitu banyak. Wa yahtajun nas ila sulukihi fi lailati dhulma, dan manusia harus melewati jalan ini, banyak jebakannya di jalan ini, tapi dilewatinya di waktu malam yang begitu gelap. Fi lailati dhulma fa illam yakun fihi dhiya wa illa tahayyaru, maka ketika melewatinya butuh penerangan, butuh lampu. Jika tidak, maka mereka pasti tersesat. Mereka pasti belok dari jalan yang lurus ini. Faqayyadallahu lahum fihi masabih tudhi'u lahum, maka Allah jadikan bagi mereka yang melewati jalan ini cahaya untuk menerangi mereka jalan di jalan yang lurus ini. Fasalakuh, maka mereka menjalaninya, memasuki jalan ini ala salamah wal afiyah, dalam keadaan selamat dan terhindar dari musibah, terhindar dari jalan-jalan yang sesat. Thumma ja'at tabaqat minan nas, kemudian datang manusia setelahnya. La budda lahum min suluk, mau tidak mau mereka pun harus lewat jalan yang sama. Yang tadi yang awal sudah jalan, memiliki cahaya dan sudah berlalu. Lalu datang orang-orang setelahnya, harus lewat sini pula, harus lewat jalan ini pula. La budda lahum minas suluku fih fasalaku, maka mereka pun masuk ke dalam jalan ini. Fabainama hum kadzalik, maka ketika mereka dalam keadaan seperti itu memasuki jalan ini, idtufiatil masabih, tiba-tiba cahaya mereka hilang dari mereka. Fabaqu fi dhulmah, maka mereka tertinggal dalam keadaan gelap. Fama dhannukum bihim, maka apa menurut kalian tentang mereka? Apakah mereka bisa terus jalan-jalan yang lurus tanpa memasuki jalan-jalan gang-gang yang menyesatkan mereka? Hakadzal ulama finnas, seperti inilah kedudukan ulama
di antara manusia, kata Imam Al-Jurri. La ya'lamu katsirun minan nas kaifa ada al-fara'id. Sungguh secara umum manusia ini tidak mengetahui bagaimana mereka mengerjakan kewajiban yang Allah wajibkan kepada mereka. Mereka tidak tahu bagaimana tata cara berwudu, mereka tidak tahu bagaimana tata cara salat, mereka tidak tahu bagaimana tata cara zakat, mereka tidak tahu bagaimana cara haji, mereka tidak tahu mana yang Allah haramkan, mereka tidak tahu mana yang Allah halalkan, mereka tidak tahu cara mencari rezeki yang halal, mereka tidak tahu mana yang rezeki yang haram yang Allah perintahkan mereka untuk meninggalnya. Maka para ulama berperan bagi mereka. Wala kaifa ijtinabul maharim. Mereka tidak tahu bagaimana menjauhi yang Allah haramkan. Illa bibaqa'il ulama. Kecuali dengan adanya para ulama. Maka adanya para ulama dalam kehidupan kita ini penting. Bersahabat dengan ulama dalam kehidupan kita ini penting. Memiliki lingkungan yang di situ terdapat para ulama ini penting. Kenapa? Karena dengan adanya mereka kita dijelaskan. Anak-anak kita jelaskan, keluarga kita dijelaskan tentang hukum Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjalani dunia ini dalam keadaan memiliki cahaya. Tidak gelap gulita. Tidak terbawa buasnya dunia. Satu sama lain mencari keuntungan, mencari keinginannya, membunuh yang lain, menghalalkan darah yang lain, menghalalkan harta yang lain, saling mencuri, saling menghina, saling menista. Datang Islam dan Allah jadikan para ulama warathatul anbiya. Mereka mewariskan para anbiya, menerangkan, memberikan cahaya kepada kita semua. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min fadlihim, dan dari keutamaannya mereka, annahum warathatul anbiya, bahwasannya mereka ini para pewaris para nabi yang kita disebutkan tadi. Mereka yang menjelaskan tentang kita hukum-hukum tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan adanya mereka kita mendapatkan cahaya, dan dengan meninggalnya mereka kita terkurangi cahaya yang kita miliki, mulai redup cahaya yang kita miliki. Maka dari itu ketika mengingat di zaman Rasulullah SAW, ketika meninggal Rasulullah SAW, para ahli Madinah dan para sahabat mengatakan saat itu nur, cahaya kota Madinah redup. Tidak seperti ketika ada Rasulullah SAW. Menangis para sahabat, sebagian dari mereka ditegur. Ketika berlarut-larut dalam menangis, maka sebagian dari mereka menjawab, aku menangis karena terputusnya wahyu dari langit. Subhanallah. Terputusnya cahaya dari langit, bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Saat itu kepada para sahabat. Namun Rasulullah SAW mengatakan, taraktu fikum syai'ain. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, kitabullah dan sunnahnya Rasulullah SAW. Maka barang siapa yang berpegang kepada keduanya tidak akan sesat, memiliki cahaya. Nah yang membawa cahaya ini, yang membawa kitabullah, membawa sunnah Rasulullah SAW, menjelaskan kepada umat tentang ahadits Rasulullah SAW, siapa mereka? Para ulama. Yang menjelaskan kepada mereka, kepada kita. Maka mereka ini adalah warathatul anbiya. Mereka ini pewarisnya para nabi. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah." Barang siapa yang dia meniti sebuah jalan untuk mendapatkan, meminta ilmu Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu agama, salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Maka Allah telah menjadikan dia berjalan dari jalan-jalan menuju kepada surga. Wal malaikah tad'u ajnihataha ridan li talibil ilm, dan malaikat ini menaruh sayapnya, mengepakkan sayap, menaruh sayapnya ridha, bentuk keridhaan terhadap orang-orang yang mau belajar agama. Ini keutamaan orang yang belajar agama, bukan yang alim. Wa innal alim, baru ini keutamaan orang yang alim, yastaghfiru lahu man fis samawat. Subhanallah. Kalau yang belajar tadi keutamaannya malaikat sampai menaruh sayapnya, maka lihatlah keutamaan alim. Orang yang berilmu, memiliki ilmu, sesungguhnya orang yang memiliki ilmu ini yastaghfiru lahu man fis samawat. Maka Allah jadikan orang yang penduduk atau makhluk yang ada di langit semuanya beristighfar, memintakan ampun. Jumlahnya berapa? Jumlah malaikat yang ada di langit berapa?
semuanya beristighfar, mintakan ampun kepada Allah untuk orang yang memiliki ilmu tentang kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, yang mengajarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Wa man fil ard, dan juga yang ada di bumi. Wal hitan fil ma, bahkan sampai-sampai ikan yang ada di laut. Wa fadlul alimi 'alal 'abid, wa fadlul alimi 'alal 'abid ka fadlil qamar lailatul badr 'ala sa'iril kawakib. Dan keutamaan seorang alim terhadap seorang abid, seorang yang rajin beribadah tapi tidak banyak memiliki ilmu, tidak memiliki ilmu tentang hukum Allah Subhanahu wa taala, ka fadlil qamar, seperti keutamaannya bulan lailatul badr, bulan purnama, 'ala sa'iril kawakib, di antara bintang yang begitu banyak. Bulan yang satu begitu terang benderang dan begitu indah. Wa innal ulama warathatul anbiya, dan para ulama ini adalah pewarisnya para nabi. Subhanallah, ini nabi yang katakan, wa innal ulama warathatul anbiya, para ulama ini pewarisnya para nabi. Innal anbiya, Rasulullah SAW tegaskan lagi, lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Para nabi ini tidak mewariskan dinar atau dirham, enggak mewariskan uang, harta, bukan. Ketika mereka meninggal, harta dan uangnya, bahkan anak-anak mereka tidak mau diwariskan. Harta dan uangnya jadikan sedekah untuk kepentingan kaum muslimin. Tapi para nabi mewariskan ilmu. Rasulullah SAW mengatakan, wa awrathul ilm, para ulama ini, para anbiya ini mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin, maka barang siapa yang mengambil dari warisan para anbiya, Al-Quran, ahadits Rasulullah SAW, ilmu agama ini, maka dia telah mengambil warisan yang paling banyak, bagian yang paling banyak. Sejauh mana seorang alim memiliki ilmu tentang agama Allah, sejauh itu dia mendapatkan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ilmu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wariskan ini bukan ilmu yang lain, bukan ilmu keduniaan, bukan. Tapi ilmu yang berkaitan tentang akhirat dan menerangkan tentang duniaan kita agar tidak terjatuh kelak ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga di antara keutamaan para ulama, annahum mimman aradallahu azza wa jalla bihimul khair. Para ulama ini termasuk adalah orang-orang yang Allah menginginkan kebaikan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, may yuridillahu bihi khairan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepada dia, yufaqihu fid din, maka Allah akan berikan dia pemahaman agama. Allah akan berikan mereka kefakihan, memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang memiliki ilmu tentang agama ini faqih terhadap hukum-hukum Allah, faqih terhadap mengenal Allah, dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka mereka diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri mereka. Maka berdekatlah diri kita kepada mereka. Disebutkan para ulama ini, orang alim itu terbagi menjadi tiga. Siapa alim itu? Apa orang yang alim yang paling baik derajatnya? Yang pertama adalah seorang yang alim billah wa bi amri. Ini yang paling utama. Ini ulama yang kita ikuti. Orang yang mengetahui tentang Allah, kenal dengan Allah, kenal hak-hak Allah, kenal masalah tauhid, mengerti mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mengerti mana yang perbuatan syirik, mana yang mengesahkan Allah, mengerti tentang nama-nama Allah, mengenal nama-nama Allah, mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dia kenal dengan Allah. Kemudian bukan hanya sebatas itu, wa bi amrih, juga dia memiliki ilmu terhadap perintah-perintah Allah. Dia faqih terhadap perintah Allah, apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah halalkan, apa yang Allah haramkan. Memiliki kefakihan dalam hukum, memiliki kefakihan dalam ilmu agama ini. Jadi dia mengenal Allah dan dia mengenal hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah orang yang alimun billah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, seorang alim. Dia tahu bahwasanya tidak berbuat syirik kepada Allah, dia bertawakal kepada Allah, senantiasa hatinya merasa diawasi oleh Allah, namun dia tidak memiliki ilmu tentang kefakihan dalam agama. Mungkin masalah hukum tidak terlalu faham dia, tapi dia tahu mana hak-hak Allah dalam masalah mentauhidkan Allah. Ini
derajatnya di bawah yang pertama tadi. Ini yang kedua. Yang ketiga, alimun bi amrih ghaira alimun bihi. Na'udzubillah. Yang ketiga, seorang yang alim, memiliki ilmu terhadap hukum Allah, dia tahu. Tapi dia tidak memiliki ilmu terhadap Allah, dia tidak kenal kepada Allah. Sehingga kepintarannya dia dalam agama tidak mewariskan kepada dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepintarannya dalam agama tidak menjadikan dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan oleh Imam Ali ibn Khashram. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan seorang alim, annallaha wa malaikatahu wa ahlus samawat wal aradin yusalluna ala muallimin nas khair. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya dan seluruh penduduk langit dan bumi semuanya bersolawat. Salawat Allah kepada orang yang alim yaitu dengan menaikkan derajatnya. Adapun salawatnya makhluk kepada orang yang alim adalah dengan meminta kepada Allah agar derajatnya diangkat. Agar derajat seorang alim ini diangkat. Disebutkan dalam hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal aradin hatta namlah fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nas khair." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan para malaikatnya dan seluruh penduduk langit dan bumi, hatta namlah, sampai ke semut yang ada dalam lubangnya dan sampai kepada ikan, mereka semuanya bersolawat kepada orang yang mengajarkan, mentaklimkan agama Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, annal alim la yanqati' amaluhu ma baqiya ilmuhu yantafi'u bihin nas. Subhanallah, dan ini luar biasa keutamaan yang besar bahwasanya seorang alim amalannya tidak terputus walaupun ruhnya sudah dicabut dari jasadnya. Selama ilmunya tetap manfaat bagi kaum muslimin. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Idza mata al-insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathah." Sungguhnya apabila meninggal seorang manusia, maka terputus amalannya kecuali 3. Yang pertama, min sadaqatin jariyah, dari sedekah jariyah. Aw ilmun yuntafa'un bih, atau ilmu yang bermanfaat. Aw waladun salih yad'u lahu, atau anak saleh yang mendoakan dia. Di antara 3 ini adalah keutamaan seorang alim, ilmu yang bermanfaat. Subhanallah, bagaimana seorang a'immah, para sahabat Rasulullah SAW yang menyampaikan ahadits, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ilmunya dinikmati oleh jutaan manusia dan jutaan manusia mendapatkan hidayah, petunjuk menjalani agama Allah Subhanahu wa taala dengan amalannya mereka. Maka mengalir terus amalan mereka seperti mesin pencetak uang walaupun mereka sudah ada di alam barzakh. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, al-ulama humud du'atu ila Allah. Para ulama ini mereka adalah duat yang menyeru agama Allah Subhanahu wa taala, yang mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus duduk bersama mereka? Karena mereka yang mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama yang dimaksud oleh kita dengan keutamaan yang besar seperti ini yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis adalah al-alimuna bi syari'illah, yaitu ulama yang memiliki ilmu terhadap syariat Allah, wal mutafaqqihuna fid din, dan ulama yang mendalami, memahami agama ini, wal amiluna bi ilmihim, bukan hanya berilmu, mereka mengamalkan ilmunya mereka, ala huda wa basirah, di atas huda dan basirah, di atas petunjuk dan di atas jalan yang benar. Wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka seorang alim yang betul adalah mereka yang berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa salaful ummah, dan para pendahulu umat ini dari para khulafa ar-rasyidin yang 4, dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari para a'immah, mereka mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para jalan pendahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-da'una ila Allah bil hikmah, yang mereka menyerukan kepada jalan Allah dengan cara yang hikmah, cara yang baik. Subhanallah, begitu sabarnya mereka.
cara mereka hikmah, mereka timbang cara-cara yang baik, tidak keluar dari kaidah-kaidah ahli sunnah wal jamaah, tidak keluar dari apa yang Allah haramkan, dari apa yang Allah batasi. Mereka mendakwahkan umat ini dengan cara yang hikmah. Allati wahabahumallahu iyyaha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Karena para ulama ini Allah berikan kehikmah, kebijakan dalam berdakwah dan dalam bersikap. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 269, "Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira." Dan barang siapa yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang begitu banyak. Ulama ini memiliki hikmah dalam berdakwah dan sungguh mereka telah diberikan kebaikan yang begitu banyak. Allah katakan khairan katsira, dan ini yang berbicara Allah. Allah katakan banyak, bukan kita yang bilang banyak. Kalau kita yang bilang banyak, sedikit. Dunia ini besar bagi kita, namun hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kecil. Tidak ada harganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan khairan katsira. Allah telah berikan kebaikan yang begitu banyak kepada para ulama. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah keutamaan para ulama yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Begitu luar biasanya keutamaannya mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua dekat dengannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya, menjadikan kita tullabul ilm, penuntut ilmu, sehingga bisa mendapatkan derajat para alim, para ulama yang Allah Subhanahu wa taala katakan tentang keutamaannya, yang Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya tentang keutamaan yang begitu besar. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa kami sampaikan di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi para jamaah dimanapun Anda berada, para jamaah Jakarta Mengaji yang ada di Facebook dan yang ada di YouTube. Semoga waktu yang kita luangkan ini dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nilai ibadah bagi kita, dijauhkan kita dalam perbuatan syirik kepada Allah yang membatalkan amalan-amalan kita, dijauhkan kita dari perbuatan-perbuatan yang mengurangi pahala kita, karena hakikatnya ketika kita duduk menyimak ayat-ayat Allah, kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nanti akan ada kajian lanjutan serial live Instagram di Jakarta Mengaji yang temanya berdekatan dengan tema kita, yaitu membahas tentang nasihat ulama untuk anak muda. Ya, kalau tadi kita membahas peran ulama dan pentingnya kita mendekatkan diri terhadap ulama dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji mereka, maka insyaallah akan ada kajian di live Instagram yang membahas tentang nasihat para ulama untuk anak muda. Dan anak muda ini, masa muda ini bagi kita adalah masa keemasan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan tidak bergeser kaki seorang hamba, di antaranya sampai ditanya beberapa perkara, di antaranya ditanya an syababihi, tentang masa mudanya untuk apa. Kalau orang bermaksiat di waktu dia tua, atau orang beramal baik, rajin ke masjid di waktu dia tua, karena hawa nafsunya untuk bermaksiat sudah berkurang. Tapi ketika anak muda, dia bisa jalan teguh, istaqim, dia berjalan teguh di jalan yang lurus, sungguh luar biasa di masa mudanya. Kenapa? Karena syahwatnya begitu mengejolak. Di antara sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, 7 golongan yang Allah naungi di bawah naungan Allah kelak, ketika saya dan Anda semua dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sama, setara, tidak berbaju semuanya, dalam keadaan bingung, masing-masing memikirkan amalannya dia, takut akan masuk ke dalam neraka dan mengharap surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagian dibangkitkan dalam keadaan putus asa, na'udzubillah, karena dosa-dosanya mereka dan kekafiran mereka. Ada 7 golongan yang Allah naungi, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi, di bawah naungannya mereka. Di antaranya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jamaah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.